18 Juli 2021, Polres Simaule melaksanakan kegiatan restrits terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan dana desa Kuala Lumpur, Kecamatan Simaule Timur, Kabupaten Simaule. Saat ini, kelima tersangka sudah diamankan dan ditahan di Mapolres Simaule. Dalam rilis para tersangka, satu orang tidak dapat dihadirkan lantaran sedang sakit. Kapolres Simaule AKBP Agung Surya Prabowo yang turut didampingi dengan Wakapolres Simaule dan Kasat Reskrim Polres Simaule dalam jumpa pers di Polres Simaule menyebutkan 5 tersangka itu diduga melakukan tindakan pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2018-2019. Dari perbuatan tersangka, total kerugian negara sebesar 530 juta lebih. Para tersangka dalam kasus tersebut yakni MRN 41 tahun, jabatan sebagai kepala desa, AN 32 tahun, bendahara desa, JH 47 tahun, selaku sekretaris desa, dan RI 45 tahun, selaku ketua TKP desa. Kemudian SA 41 tahun sebagai pemilik toko. Para tersangka diancam hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Berikut ini Kapolres Simaule Agung Surya Prabowo menceritakan kronologi terjadinya kasus tersebut. Tanggal 15 Juli 2021, Polres Simaule melaksanakan kegiatan press release terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa Kuala Makmur, Kecamatan Simaule Timur, Kabupaten Simaule tahun anggaran 2018 dan tahun 2019. Jadi tempat kejadiannya di desa Kuala Makmur, Kecamatan Simaule Timur. Kronologi singkat dapat saya jelaskan, yaitu pada sekira tahun 2018 dan tahun 2019 ini saudara MRN itu sebagai kepala desa itu bersama-sama dengan saudara AN bendahara desa dan saudara JH sekretaris desa, kemudian saudara RI sebagai ketua TPK dan saudara SA pemilik toko melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa Kuala Makmur tahun anggaran 2018 itu sebesar 1.517.347.000 dan tahun 2019 itu sebesar 1.437.030.000, sehingga total keduanya ini sejumlah 2.954.377 rupiah. Dan seluruh pengelolaan tersebut ini telah dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban atau LPJ masing-masing tahun anggaran. Namun dalam pengelolaan tersebut ini terdapat kekurangan item pekerjaan yang dibelanjakan secara sewa kelola, yang antaranya adalah antara lain kekurangan jumlah pembelian bahan bangunan dan setoran wajib pajak, kemudian serta selisih harga bahan bangunan yang dibelanjakan pada sejumlah kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh 5 orang tersangka tadi. Jadi tersangkanya ada 5 yang sudah dapat kita amankan berdasarkan hasil penyelidikan kita. Itu ada MRN, atas nama MRN, umur 41 tahun, sebagai kepala desa Kuala Makmur. Kemudian atas nama AN, umur 32 tahun, sebagai bendahara desa Kuala Makmur. Kemudian atas nama JH, 47 tahun, sebagai sekretaris desa, dan RI umur 45 tahun, ketua TPK atau Kasih Kesejahteraan Desa Kuala Makmur. Dan yang terakhir adalah sebagai pemilik toko atas nama SA umur 41 tahun.
Ini ancaman hukumannya melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Pidana penjara ini paling singkatnya 4 tahun dan paling lamanya 20 tahun. Oke, baik. Demikian video ini bersama saya Fikir Numolos dari Universitas Pembangunan Indonesia. Dan pada sekarang ini saya memanggil untuk teman-teman, kerabat maupun yang menonton video ini, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Dan mengapa harus di Universitas Pembangunan Indonesia? Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. akhir kata, terima kasih dan shalom.